Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Palepi. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu corona dan apa dampak adanya corona bagi ekonomi dan pendidikan yang ada di Indonesia dan dunia. Oke? Gejala virus corona dan cara pencegahan. Virus corona merupakan jenis penyakit zoonosis. Infeksi virus akan menyebar dari hewan ke manusia. Virus corona dapat menyebar jika seseorang saling bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Gejala virus corona. Yang pertama, sakit tenggorokan. Yang kedua, sakit kepala. Kemudian, hidung beringus. Setelah itu, bersin-bersin yang membuat berpanjangan, batuk, demam yang sangat tinggi, serta mudah lelah jika melakukan aktivitas. Lalu, bagaimana kita mencegah agar virus corona tidak terjangkit oleh kita? Yang pertama, hindari makanan daging atau telur mentah. Yang kedua, hindari area berasap atau tempat merokok. Yang ketiga, segera minum obat jika muncul gejala. Kemudian, cuci tangan setelah bersin atau batuk. Tutup mulut saat batuk. Jika terinfeksi, hindari kontak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, setelah tadi kita mengetahui apa itu corona dan cara bagaimana mencegahnya agar tidak terjangkit oleh corona, di sini corona itu membawa akibat atau dampak negatif bagi pengaruh ekonomi Indonesia. Ya. Oke, saya akan jelaskan. Virus corona mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pemerintah mengantisipasi penyebaran virus corona. 3 sektor yang mempengaruhi virus corona. Yang dipengaruhi virus corona. Yang pertama, pariwisata. Sebelum adanya corona, pariwisata di Indonesia sangat membludak. Dari berbagai negara datang ke Indonesia. Salah satunya itu jumlah pariwisata atau turis asing yang terbanyak, yaitu terbesar kedua yaitu Cina. Dengan adanya corona ini, jumlah turis dari mancanegara atau dari luar kota atau luar daerah semakin berkurang karena adanya pembatasan atau social distancing di setiap daerah atau tempat pariwisata. Oke. Yang kedua, investasi. Sebelum adanya corona, investasi yang ada di Indonesia sangat banyak. Banyak negara lain yang menginvestasikan sahamnya di Indonesia untuk kerjasama di dalam bidang apapun atau bidang pekerjaan. Dengan adanya corona ini, jumlah investasi yang ada di Indonesia menurun karena adanya pembatasan social distancing dari setiap negara, karena dari negara lain tidak boleh masuk ke negara kita karena takutnya akan memperluas mata rantai virus corona. Karena dengan adanya dia masuk ke dalam ke dalam Indonesia, takutnya nanti menular dari negara lain, menular di Indonesia. Oke. Yang ketiga, perdagangan. Cina mitra perdagangan terbesar Indonesia 2019, ekspor non migas sebesar 2,25,8 miliar US dollar atau 353 triliun 16,7%. Impor non migas 44,6 miliar atau 611 triliun atau 30%. Oke, di sini kita akan menjelaskan apa sih pengaruhnya buat perdagangan di Indonesia? Ya jelas berpengaruh karena sebelum adanya corona, jumlah perdagangan ekspor dan impor Indonesia sangat meningkat atau stabil.
yaitu sekitar ekspor non migas kita 25,8 miliar atau 353,5 triliun. Sedangkan impor kita, impor non migas dari negara lain yaitu sekitar 44,6 miliar atau 611 triliun rupiah. Dengan adanya virus corona ini, maka perdagangan dihentikan sementara karena tidak boleh terjadi kontak itu saling kontak atau face to face antara pedagang yang satu dengan pedagang lain, yaitu antara pedagang Indonesia dengan pedagang luar negeri. Karena adanya pembatasan social distancing. Jadi menurunnya perdagangan atau ekonomi perdagangan di Indonesia. Menurunnya ekspor dan impor membuat semakin berpikir nih pemerintah untuk mempertingkatkan lagi perdagangan di Indonesia meskipun ada virus corona. Oke. Cara pemerintah cegah virus corona. Yang pertama, layanan hotline di 9 kementerian untuk informasi corona. Yang kedua, penghentian penerbangan dari Indonesia ke Cina atau sebaliknya dari Cina ke Indonesia. Hal ini digunakan untuk mengurangi mata rantai virus corona yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perketat pemeriksaan kesehatan di bandara. Jelas hal ini sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk mengurangi mata rantai virus corona. Kemudian, persiapkan transportasi kapsul di bandara. Setelah itu, larangan impor hewan hidup dari Cina. Ya jelas, Indonesia melarang untuk mengimpor hewan hidup dari Cina karena virus corona ini kan dari hewan kan. Takutnya dengan adanya impor dari Cina akan memperbanyak atau memperluas mata rantai virus corona yang menjangkiti rakyat Indonesia. Jadi pemerintah melarang impor hewan dari Cina. Perpanjangan visa overstay bagi warga negara Cina. Oke, apa sih visa overstay itu? Visa overstay itu visa untuk warga negara Cina agar tetap di Indonesia. Yang dulunya pernah ke Indonesia nih, dia nggak boleh ke sono, ke Cina. Jadi tetap overstay di Indonesia setelah dilakukan itu isolasi mandiri atau isolasi di Indonesia sepanjang 14 hari atau 2 minggu. Jika dia negatif, dia boleh dipulangkan ke negara Cina. Kemudian pembatasan kedatangan orang dari Cina termasuk transit. Jelas seperti yang tadi. Jadi orang Cina itu nggak boleh datang ke Indonesia karena takut semakin meluasnya mata rantai virus corona yang ada di Indonesia. Oke. Pendidikan. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, dunia
penyebaran corona sejak 16 Maret lalu. Setelah tadi dampak negatif dari pengaruh bagi ekonomi Indonesia, di sini saya akan mereview atau menjelaskan lebih jelas lagi. Tapi kamu atau kalian harus melihat dulu video ini, oke? Untuk menekan penyebaran corona sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Pemerintah memutuskan agar siswa-siswi untuk belajar dari rumah. Bagaimana bisa? Sedangkan Indonesia itu pendidikan kita belajarnya itu secara tatap muka. Bagaimana? Yuk, oke? Lihat. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar daring. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Guru saja menemukan kesulitan, apalagi kami sebagai siswa. Tentu, kesulitan itu dilihat dari kuota atau dari jaringan di setiap rumah, karena jaringan di setiap rumah itu berbeda-beda. Ada yang jaringannya bagus, ada yang enggak. Ada yang tinggal di kota nih, pasti jaringannya bagus. Tapi kalau yang tinggal di desa, bagaimana? Jaringannya jelek, karena sulitnya terjangkaunya itu jaringan dari pusat sana. Oke. PPKN kan ranahnya ke sikap ya. Sikap ini yang kesulitan sebenarnya di guru PPKN itu karena melihat karakteristik anak, sikap dan perilaku anak dalam pembelajaran. Karena kalau kita menggunakan home learning ini semuanya sama gitu. Kita hadapkan dengan murid dengan karakteristik yang munculnya di layar kita tanpa pernah kita tahu sikap dan perilaku dia sebenarnya seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sebenarnya kelemahan di home learning untuk khususnya mata pelajaran PPKN. Tapi kita mungkin bisa cari solusi lain, misalnya dari segi kedisiplinannya. Apakah anak sudah join kelas dengan tepat waktu? Sementara itu, psikolog Seto Mulyadi meminta para orang tua untuk sabar dan kreatif dalam mendampingi anak-anaknya yang menjalani belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini mohon para ayah dan bunda bisa menjadi sahabat anak, sahabat putra-putri tercinta. Kita sekarang mengambil alih atau memerankan sebagai guru, tapi guru zaman now sudah banyak berubah. Guru zaman now bisa menciptakan suasana belajar yang ramah anak di sekolah. Maka mohon jangan sampai pada saat putra-putri tercinta belajar di dalam keluarga, mereka menjadi lebih stres, menjadi lebih mudah uring-uringan, marah-marah, karena kadang-kadang ayah dan bunda kurang sabar. Benar kata tadi. Saya setuju. Belajar di rumah itu boleh. Tentu boleh, itu home learning boleh. Ini dari orang tuanya. Orang tua harus mendampingi anak belajar di rumah supaya anak itu tidak stres atau uring-uringan. Jadi ada orang tua nih yang bisa ngasih solusi supaya belajar itu jadi happy atau jadi senang kita belajar di rumah. Oke. Untuk menghadapi anak-anak tetap harus sediakan kekuatan sabar yang sangat melimpah dan kreativitas. Mengajar mungkin tadi artis bisa nyanyi, ya dongeng. Dongeng mungkin bisa saja dengan boneka. Belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini, sehingga diperlukan kiat khusus. Ya, belajar di rumah itu tergantung anak muridnya atau tergantung siswa. Ada yang nyaman, ada yang enggak. Tapi menurut saya lebih setuju jika saya ini belajar di sekolah saja, karena kalau di rumah itu kesulitan dari segi kuota, dari segi kefokusan kita nih dalam memahami. Karena soalnya kalau kita memahami yang guru kita jelaskan itu kadang-kadang ada saja kendala seperti nge-lag atau jaringan kita itu hilang secara tiba-tiba. Jadi saya lebih setuju dengan lebih baik kita belajar di sekolah saja. Tapi apa boleh buat, ayo. Sekarang aja corona belum hilang. Jadi tetap semangat. Kita harus sabar dan semangat, tetap semangat belajar dari rumah. Oke? Salam pelajar dari rumah. Semangat. Sekian
presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.